Waktunya Mama bercerita. Hai kawan, jumpa lagi nih bersama Mama di Waktunya Mama bercerita. Hai, apa kabar nih kawan-kawan semuanya? Mama doain semoga kawan-kawan semua dalam keadaan sehat, baik-baik aja, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena di sini Mama dan keluarga pun dalam keadaan sehat dan juga baik-baik aja. Nah, Mama mau nanya dulu nih sama kawan-kawan semua. Siapa yang jago banget sama pelajaran sejarah? Angkat tangannya. Masya Allah, pinternya. Good job buat kawan-kawan semua. Nah, buat yang biasa aja, jangan sedih ya. Karena Mama hadir di sini untuk nemenin kawan-kawan semua belajar bareng tentang sejarah Indonesia. Setelah kemarin Mama sudah menceritakan tentang perang Diponegoro, perang Padri, dan yang terakhir adalah perang Aceh. Sekarang Mama akan lanjut bercerita tentang perang Banjar, yang merupakan salah satu mata rantai sejarah perang Indonesia sebelum kemerdekaan. Oke, sebelum Mama masuk ke cerita tentang perang Banjar, Mama akan menceritakan dulu nih tokoh yang terkenal dalam perang Banjar. Ada yang tahu nggak? Coba. Wih, pinternya kawan-kawan semua ini. Benar, dia adalah Pangeran Antasari. Yuk kita langsung ke sedikit cerita tentang Pangeran Antasari. Yuk, merapat. Oke, Pangeran Antasari adalah salah satu pahlawan nasional sebelum kemerdekaan. Pangeran Antasari ini berasal dari bumi Borneo. Ada yang tahu bumi Borneo itu pulau apa? Benar, Kalimantan. Tepatnya berasal dari Kalimantan Selatan, Indonesia. Pangeran Antasari ini lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan nama asli Gusti Inu Kartapati. Nah, ayahnya bernama Pangeran Mas'ud dan ibunya bernama Gusti Hadijah. Nah, Pangeran Antasari ini adalah seorang keturunan dari Sultan Tahmidullah atau yang dikenal juga sebagai Panembahan Kuning. Nah, sejak kecil ini Pangeran Antasari telah dirundung kemalangan akibat dari pertikaian keluarga besarnya yang memperebutkan kekuasaan di Banjar yang berakhir dengan perang saudara. Keluarga ayahnya, Pangeran Mas'ud, ada di kelompok yang kalah. Meski terlahir dari kalangan bangsawan, namun ternyata Pangeran Antasari tidak seperti anak bangsawan ataupun pewaris lainnya. Ia malah justru terlupakan dan terbuang dari istana. Meski lahir di lingkungan istana, namun Pangeran Antasari banyak menghabiskan hidupnya di tengah-tengah masyarakat sebagai rakyat jelata. Ia membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan keluarganya. Pangeran Antasari memiliki 2 orang istri, Ratu Antasari binti Sultan Adam atau Ratu Ijah. Nah, yang kedua adalah Nyai Fatimah yang merupakan adik dari Tumenggung Surapati. Dari 2 pernikahan ini ia memiliki 8 putri dan 2 putra. Tapi sayangnya tidak banyak informasi yang bisa Mama dapatkan mengenai nama-nama anak dari Pangeran Antasari. Hanya ada beberapa nama yang cukup dikenal, yaitu Panembahan Muhammad Said, Sultan Muhammad Seman, anak dari pernikahannya dengan Nyai Fatimah, Putri Kaidah, dan Putri Hasiyah. Nah, untuk Panembahan Muhammad Said dan Sultan Muhammad Seman adalah putra-putra dari Pangeran Antasari yang ternyata meneruskan perjuangan ayahnya dalam melawan kolonial Belanda setelah Pangeran Antasari wafat. Selain itu, Sultan Muhammad Seman menggantikan posisi Pangeran Antasari sebagai pemimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Tuan Kebawah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Muhammad Seman setelah sang ayah meninggal dunia. Pangeran Antasari ini memiliki sikap yang sangat baik. Maka dari itu, karena sikapnya yang baik, membuat Pangeran Antasari disukai oleh masyarakat. Dan akhirnya pada 14 Maret 1862, beliau menyandang gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yang artinya pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama tertinggi.
Nah, di masa pemerintahannya, Pangeran Antasari ini melalui berbagai perang dan pertempuran melawan pihak Belanda. Salah satunya adalah perang yang ia pimpin adalah Perang Banjar. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 karena penyakit cacar yang kala itu mewabah di Kalimantan Selatan. Ia wafat saat tengah mempersiapkan serangan besar-besaran terhadap Belanda. Pangeran Antasari dimakamkan di Taman Makam Perang Banjar, Banjarmasin Utara pada tanggal 27 Maret 1968. Pada tanggal itu juga sesuai dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia, Pangeran Antasari mendapat gelar Pahlawan Nasional. Nama Pangeran Antasari ini diabadikan dalam berbagai bentuk untuk mengenang jasa-jasanya. Antara lain adalah sebagai nama jalan di berbagai kota termasuk Banjarmasin. Namanya juga diabadikan pada sebuah kesatuan teritorial TNI Angkatan Darat yang berkedudukan di Kalimantan Selatan, yaitu Korem 101-Antasari. Nah, selain itu, namanya juga dijadikan sebagai julukan untuk Kalimantan Selatan, yaitu Bumi Antasari. Ada beberapa penggunaan nama Pangeran Antasari, yaitu digunakan juga untuk nama perguruan tinggi, nama masjid, nama sekolah, dan lain-lain. Selain mengabadikan nama Pangeran Antasari, nah gambar ataupun wajah dari Pangeran Antasari pun dijadikan cover depan uang pecahan Rp2.000. Pasti kawan-kawan nggak ngeh ya, selama ini ternyata pahlawan yang ada di lembar uang 2000 adalah Pangeran Antasari yang berjasa dalam Perang Banjar melawan Belanda. Nah, buat kalian yang nggak percaya, boleh kalian search dulu uang Rp2.000 yang keluaran lama sih. Nah, di situ ada Pangeran Antasari. Kalau nggak percaya, ayo kita coba cek. Kalau nggak, minta ke mama, ke papanya, Pak, minta uang lembaran 2000 yang dulu. Nah, jadi pecahan uang 2000 yang versi sebelumnya ya. Jadi pecahan lembaran uang 2000 itu ada dua versi. Yang pertama itu adalah Pangeran Antasari. Nah, yang baru sekarang adalah Muhammad Husni Tamrin. Nah, jadi sekarang coba ke mama dan ke papanya. Nah, mama minta uang lembaran 2000 yang dulu yang ada gambar Pangeran Antasarinya. Nah, setelah itu, selain kalian dapat, langsung kalian jajanin. Oke, itu dia sedikit tentang Pangeran Antasari. Sekarang kita akan lanjut ke cerita tentang Perang Banjar. Tapi sebelumnya Mama disclaimer dulu ya. Untuk cerita ini Mama kumpulkan dari beberapa sumber, termasuk dari buku Explore Sejarah Indonesia Jilid 2 untuk SMA atau MA kelas 11 2017 oleh Dr. Abdurrahman SS. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah salah satu kisah perang yang tercatat dalam sejarah Indonesia yang merupakan perang yang sangat sengit antara rakyat Kerajaan Banjar dengan pemerintah kolonial Belanda. Perang Banjar sendiri terjadi pada permulaan abad ke-19. Kerajaan Banjar terletak di wilayah Kalimantan Selatan yang membentang sampai ke wilayah Kalimantan Tengah. Kerajaan ini memiliki begitu banyak hasil alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar. Sehingga hasil kekayaan tersebut menjadi daya tarik penyebab Belanda ingin menguasainya. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Nah, dahsyatnya Perang Banjar pada saat itu terlihat dari banyaknya jumlah korban tewas baik di pihak Belanda maupun di rakyat Banjar Barito. Sebenarnya, konflik dengan Belanda sudah ada sejak Belanda memperoleh hak monopoli dagang di Kesultanan Banjar. Ditambah lagi, Belanda ikut campur
dalam proses pemilihan pewaris tahta, yaitu mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi sultan. Padahal seharusnya Pangeran Hidayatullah lah yang lebih berhak menduduki tahta tersebut karena namanya tertulis dalam surat wasiat yang ditulis oleh Sultan Adam agar menjadi penerus tahta. Tapi ternyata beliau hanya diangkat sebagai Mangkubumi. Nah, apa alasan Belanda mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi sultan? Karena Pangeran Tamjidillah II adalah anak dari selir tertua Raja Adam yang ternyata sangat dekat dengan Belanda. Karena kedekatan itulah yang dimanfaatkan Belanda agar bisa melancarkan semua rencana, termasuk melancarkan izin daerah penghasil batu bara. Penobatan Pangeran Tamjidillah II sebagai sultan secara sepihak oleh Belanda ternyata menimbulkan kericuhan di luar istana. Pertentangan penobatan Pangeran Tamjidillah II sebagai sultan dipimpin oleh Panembahan Muning dengan melakukan gerakan yang disebut dengan Datu Muning. Nah, gerakan tersebut berlokasi di Kembayau, Sungai Muning, Kalimantan Selatan. Gerakan Panembahan Muning ini akhirnya dibantu oleh Pangeran Antasari dan Tumenggung Surapati. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II kemudian memimpin perlawanan terhadap Belanda dengan menyerang tambang batu bara Pengarong sehingga terjadilah peperangan Banjar karena adanya kemarahan dari pihak Belanda. Dalam serangan tersebut, tentara Belanda dapat dilumpuhkan dan pasukan Pangeran Antasari dapat menguasai tambang batu bara di Pengaron. Pada Agustus 1959, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Demang Leman, dan Kiai Langlang berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Pasukan ini juga berhasil menenggelamkan kapal Onrus milik Belanda dan merampas senjata kapal itu yang berada di Lontotuor, Sungai Barito Hulu. Setelah itu, peperangan pun akhirnya terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda-beda. Mereka berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pada September 1859, Kiai Deman Leman, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lainnya. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Perlawanan terus meluas sehingga terjadi pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859. Belanda terus memperkuat pertahanan dengan membangun benteng-benteng. Pangeran Hidayatullah yang melakukan perlawanan akhirnya diturunkan dari kedudukannya sebagai Mangkubumi oleh Belanda. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh Pangeran Hidayatullah hingga beliau dianggap benar-benar memberontak kepada Belanda. Selain itu, ternyata Belanda menurunkan jabatan Pangeran Tamjidillah sebagai sultan untuk meredam kemarahan rakyat Banjar. Dengan kosongnya jabatan sultan dan Mangkubumi membuat kerajaan Banjar dihapus pemerintah kolonial Belanda. Kondisi ini membuat meluasnya perlawanan rakyat Banjar. Pada 16 Juni 1860, Pangeran Hidayatullah dan pengikutnya berperang selama 1 minggu di Amawang. Tapi karena persenjataan Belanda lebih lengkap dan pasukan Pangeran Hidayatullah kekurangan senjata, akhirnya membuat Pangeran Hidayatullah
mundur ke uang bangkal. Dan pada akhirnya Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Berita penangkapan itu mendorong Pangeran Antasari melakukan perlawanan yang lebih besar kepada pihak Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng di Tundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama. Pangeran Antasari terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di TW untuk memperkuat pertahanan rakyat Banjar. Perang Banjar akhirnya mulai meredup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Pangeran Antasari tidak pernah menyerah kepada Belanda hingga akhirnya Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 karena penyakitnya. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan oleh teman-teman seperjuangan Pangeran Antasari dan putra Pangeran Antasari, Gusti Matseman, Gusti Acil, Gusti Muhammad Arsyad, dan Antung Durrahman melanjutkan perjuangan di Perang Banjar hingga titik darah penghabisan. Belanda akhirnya menyadari bahwa kekuatan perlawanan rakyat itu bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin perlawanan rakyat Banjar. Setelah semua pemimpin tertangkap atau gugur dalam medan perang, perlawanan rakyat Banjar kepada Belanda pun berakhir. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Oke, sekarang Mama akan langsung masuk ke dampak perang dari Perang Banjar. Oke, dampak dari Perang Banjar adalah 1. Akibat kemenangan Belanda pada Perang Banjar, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Keputusan ini diambil Belanda demi menghindari konflik lebih lanjut dan menghindari meletusnya perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Belanda juga menghapus pemerintahan-pemerintahan bawahan dari Kesultanan Banjar sehingga tidak ada penerus kerajaan. Kedua, pihak Belanda menerapkan aturan-aturan baru di bawah Residenti Zwider en Ooster af de Livang Borneo. Koreksi kalau salah ya, karena bukan orang Belanda. Atau Keresidenan bagian selatan dan timur Pulau Borneo. Yang ketiga, berbagai sumber daya di Kalimantan kemudian dimonopoli dan dikuasai oleh Belanda yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Eksploitasi besar-besaran terjadi karena Belanda mengambil sumber daya alam secara paksa berupa rempah-rempah, perkebunan, dan tambang batu bara. Yang keempat, perubahan pola pemukiman yang awalnya berpusat di sepanjang sungai menjadi di sepanjang jalan raya. Kampung-kampung mengalami perubahan cepat yaitu dengan rumah-rumah yang bukan lagi menghadap sungai melainkan menghadap jalan raya. Dan munculnya sistem kerja rodi dan penggunaan tenaga kerja paksa. Oke, itu dia cerita tentang Perang Banjar dan juga cerita tentang Pangeran Antasari, yaitu pahlawan nasional dalam Perang Banjar. Nah, seperti biasa, buat kawan-kawan semua yang pengen request, pengen cerita apa lagi nih yang pengen Mama ceritain, boleh request di kolom komentar. Dan juga untuk kawan-kawan yang mau mengkoreksi dari cerita yang Mama ceritain kali ini, boleh kalian koreksi di kolom komentar. Nah, yang lebih penting banget, jangan lupa untuk selalu dukung Nala Gume Story dengan cara di like, comment, share,
and subscribe. Karena dengan dukungan kawan-kawan semua, bikin kita jadi semangat untuk membuat video yang mengedukasi kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tonton video-video dari Nala Gume Story yang lainnya. Kalau gitu, Mama pamit. Bye-bye.